Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Sahabat BMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya di sini Al-Fakir Ahmad Bishri bin Abdul Syakur bin Abdul Hamid bin Abdul Majid bin Hussein. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan berguna untuk kita semua, menjadi penyemangat untuk kita semua. Aktivitas saya selama ini sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang Dewan Pengawas Syariah di BMM yang alhamdulillah bisa saya jalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Sahabat BMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema yang akan saya sampaikan adalah Ramadan itu nikmat. Ramadan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk kita semua, melebihi nikmat-nikmat yang lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdoa untuk bisa hidup di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan itu sudah sering kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalimat terakhir di situ perlu kita garis bawahi, menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat ingin untuk bisa hidup di bulan Ramadan, karena Ramadan itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan itu menjadi satu nikmat yang besar bagi kita semuanya? Karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala membuka lebar pintu-pintu surga. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan yang mengganggu manusia, dan di antaranya juga adalah Allah Subhanahu wa taala menyimpan satu malam yang luar biasa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dengan keistimewaan-keistimewaan tersebut, maka wajar kalau kemudian kita perlu memandang sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang bahwa Ramadan itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kemudian menyikapi Ramadan sebagai sebuah nikmat yang besar? Kita menyikapinya adalah dengan totalitas dalam beribadah. Jangan lagi kita main-main dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Jangan lagi kita bermalas-malasan beribadah di bulan Ramadan ini. Jangan lagi kita menganggap ibadah di bulan Ramadan sama dengan ibadah pada bulan-bulan yang lainnya. Ketika kita menganggap bulan Ramadan ini sama dengan bulan yang lainnya, otomatis kita tidak akan bisa melakukan totalitas. Dan ketika kita tidak bisa melakukan totalitas, maka pada saat itu kita belum memandang Ramadan sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba saya berikan satu logika. Ketika ada seseorang di antara kita akan melaksanakan pernikahan, katakanlah akan dilakukan akad nikah pada tanggal 10. Kira-kira dia melakukan persiapan itu sejak tanggal 9 atau sejak tanggal 1? Saya yakin dia akan melakukan persiapan sejak tanggal 1. Padahal masih ada 9 hari ke depan untuk persiapan, tapi dia sudah mempersiapkan diri sejak tanggal 1 untuk sebuah pernikahan tanggal 10. Kenapa? Karena dia memandang pernikahan itu adalah sebuah nikmat.
kira-kira dia serius atau tidak untuk mempersiapkan tanggal 10 itu? Pasti sangat serius. Kenapa? Karena dia memandang pernikahan itu sebuah nikmat. Apakah dia bermain-main? Apakah biar bersantai-santai? Saya yakin tidak. Dia pasti akan sangat serius untuk mendapatkan satu kenikmatan pada tanggal 10. Itulah logika daripada sebuah kenikmatan. Dan kalau Ramadan ini sudah kita pandang sebagai sebuah kenikmatan, sebagaimana Rasulullah SAW memandangnya, maka pada saat itu kita akan bisa untuk totalitas di bulan Ramadan ini. Sahabat BMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah bagaimana agar kita bisa beribadah secara totalitas. Ya, yang pertama adalah kita persiapkan hati kita agar kita bisa totalitas. Hati yang bersih akan melahirkan semangat. Orang ketika akan bangun malam, tidak akan dia bangun malam walaupun di sampingnya ada beker, walaupun di sampingnya ada alarm, walaupun diledakkan sebuah bom. Namun ketika orang tersebut betul-betul memiliki hati yang bersih, memiliki niat yang kuat untuk bangun malam melaksanakan sholat tanpa ada alarm, tanpa ada jam beker, tanpa ada suara dan orang yang membangunkan, maka dia akan dengan sendirinya bisa untuk bangkit pada malam itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang tersebut merasakan bahwa umurnya tidak akan lama. Dia walaupun masih muda, dia yakin bahwasanya kematian itu tidak pernah datang dengan melihat umur seseorang. Kematian akan datang kepada siapapun tanpa melihat umur seseorang. Kematian akan datang kepada orang yang sudah tua, kematian juga akan datang kepada orang yang masih muda. Bahkan bayi yang baru lahir pun akan didatangi dengan kematian. Kalau kita merasakan ini, kematian itu akan datang kepada kita, maka kita akan bisa untuk totalitas dalam beribadah. Ada satu ungkapan dari imam-imam di Masjidil Haram ketika mereka belum bertakbir dalam memimpin salat. Mereka mengatakan dalam bahasa Arab, sallu salata muwaddi'in. Artinya adalah, salatlah kalian seakan-akan kalian tidak punya kesempatan untuk salat di waktu yang akan datang. Ketika imam tersebut memberikan peringatan seperti itu, maka hati kita akan terbawa bahwa kita mungkin saja bisa meninggal dunia. Dan sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sekarang kita merasakan badan kita fit, kita merasakan badan kita segar, sehat walafiat, tapi kesegaran badan, kekuatan badan tidak pernah menghalangi kematian. Banyak orang yang sehat walafiat kemudian mati tiba-tiba. Banyak orang yang merasakan sakit dan payah namun dia tidak juga meninggal dunia. Oleh karenanya, perasaan untuk selalu menghadirkan kematian di setiap waktu akan membuat kita maksimal, akan membuat kita bersemangat, akan membuat kita terus tidak akan berhenti melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang salah faham dan mereka mengatakan bahwasanya kalau kita mengingat kematian itu kita jadi lemes. Kalau kita mengingat kematian itu kita jadi nggak bersemangat. Itu salah besar. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh perasaan-perasaan yang malas, perasaan-perasaan futur, pada saat itu beliau menghadirkan, wahai jiwa, seandainya hari ini, seandainya detik ini Allah Subhanahu wa taala memanggilmu, apakah engkau sudah siap? Apakah engkau sudah siap untuk bertanggung jawab atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika itu juga Umar bangkit dan bersemangat. Perasaan-perasaan malas, perasaan-perasaan futur, perasaan-perasaan tidak bersemangat dalam beribadah akan pergi dan hilang semuanya. Sahabat BMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasakanlah Ramadan itu sebagai sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan rasakanlah bahwasanya kematian selalu mengintai kita di mana saja dan kapan saja. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khatimah, dan di antara husnul khatimah itu adalah ketika kita mati dan kita dalam posisi beribadah. Kita berhenti dalam posisi melaksanakan sholat, kita mati dalam posisi mengerjakan zakat, kita mati dalam posisi melaksanakan puasa Ramadan, ataupun kita mati dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dengan demikian kita mendapatkan keberuntungan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, sahabat BMM semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.